Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berbuka dengan buah kurma. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutab sebelum beliau beranjak salat. Rutab ini adalah kurma yang sifatnya masih muda. Fa illam takun ala rutabatin fa ala tamr. Jika beliau tidak menemukan rutab, maka beliau berbuka dengan tamr. Tamr ini adalah kurma yang sifatnya lebih kering dibandingkan dengan rutab. Fa illam takun hasawatin min ma. Jika beliau tidak menemukan rutab, jika beliau tidak menemukan tamr, maka beliau berbuka dengan tegukan air. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kurma ini adalah buah yang sifatnya manis. Pertanyaan kita, bisakah kita kiaskan kepada makanan-makanan yang lain yang memiliki sifat yang sama? Buah-buahan yang ada di sekitar kita misalnya. Atau kita kenal berbagai macam minuman yang manis seperti kolak pisang, sop buah, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa ulama yang berpendapat demikian, mengkiaskan kurma kepada makanan-makanan yang manis. Di antaranya yaitu Al-Qadhi Ar-Ruyani. Beliau adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i, dan pendapat beliau ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' karangan beliau. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membantah pendapat dari Al-Qadhi Ar-Ruyani tersebut karena tidak sesuai dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pendapat mayoritas para ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, la syai'a afdal ba'da tamri ghairul ma. Tidak ada yang lebih afdal, lebih utama setelah tamr kecuali air. Sebagaimana nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan di awal tadi. Faqaulur Ruyani al-halwa afdal minal ma' dhaif. Dan pendapat Ar-Ruyani yang mengatakan bahwasanya makanan-makanan yang manis lebih utama dibandingkan dengan air adalah pendapat yang lemah. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya berdasarkan pendapat terkuat dari mayoritas para ulama, makanan yang kita makan ketika berbuka, ketika takjil, yang mengandung pahala sunnah dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang sesuai dengan opsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rutab, jika tidak ada maka tamr, jika tidak ada maka tegukan air. Dan tidak bisa kita kiaskan dengan makanan-makanan yang lain, walaupun sama-sama manis, walaupun secara khasiat sama-sama memulihkan energi, atau bahkan mungkin secara khasiat lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan kurma. Karena sejatinya kita beribadah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada khasiat tertentu di balik ibadah yang kita lakukan. Kita sholat misalnya, kita sholat tidak lain untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita tahu sholat memiliki khasiat seperti olahraga tertentu yang menyehatkan badan. Begitupun masalah berbuka dengan buah kurma. Kita berbuka dengan kurma tidak lain untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan pahala sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan yang lain. Adapun jika ternyata kita menemukan dari ibadah yang kita lakukan khasiat, ada hikmah, maka tidak lain menjadi sarana
untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bissawab.